Akhir-akhir ini Rexus lagi rajin banget ngerilis produknya mereka. Kalau kemarin headsetnya udah, mouse-nya udah, mousepadnya juga udah. Sekarang giliran webcamnya, yaitu Rexus Alpha. Dan kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya kita bakalan dapat box, kartu garansi, dan 1 unit webcamnya. Gua akan mulai bahas dari fisiknya dulu. Di bagian depan kita akan disambut dengan lensa kamera pada bagian tengah, dan ada logo Rexus juga di bagian bawahnya. Serta ada ring LED berwarna putih yang mengelilingi bagian tengahnya. Untuk lehernya sendiri dia pakai modelan mirip ball head, jadi bisa diputer-puter dengan leluasa ke arah manapun termasuk tilting. Jadi posisinya bisa fleksibel banget, kalian bebas bisa simpan webcamnya di arah manapun karena toh kameranya juga bisa diarahin ke muka kita. Kemudian untuk standnya dia pakai modelan jepit layaknya webcam pada umumnya. Tapi bagusnya pada bagian dalamnya ini terdapat semacam pengunci dengan mekanisme tilting biar lebih kokoh lagi nempel di monitor kita. Ditambah lagi ada paddingnya juga cuy, jadi nggak perlu takut bikin frame monitor kita baret. Sebenarnya mekanisme jepit kayak gini kurang asik untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena kebanyakan monitor zaman sekarang sudah frameless. Jadi penjepit bagian depannya ini bakalan nutupin sedikit layar di bagian atas. Sebenarnya mungkin hal ini paling efek banyak ke PC user ya, soalnya monitor untuk PC harganya udah murah-murah cuy. Yang frameless itu start dari sekitar 1,3 sampai 1,5 jutaan udah dapat. Sedangkan laptop itu masih banyak yang nggak frameless ya, yang bezelnya itu masih pada tebal-tebal. Jadi kalau disimpan si Rexus Alpha ini bakalan tetap aman karena layarnya nggak ketutup. Meskipun si laptop itu biasanya udah built-in webcam, tapi siapa tahu webcamnya rusak bisa digantikan menggunakan Rexus Alpha ini sebagai webcam eksternal. Tapi untungnya Rexus Alpha ini punya quarter mount pada bagian bawahnya, dimana kita bisa masang ke tripod, light stand, GorillaPod, atau apapun yang menggunakan quarter mount biar nggak ganggu visibilitas monitor, terutama yang frameless. Nice. Nah, terus untuk kabelnya dia memiliki panjang sekitar 1,5 meter tanpa sleeving atau braided dan pastinya bukan paracord. Lagian siapa yang butuh paracord di sebuah webcam? Di sekitar 2 jengkal dari kameranya terdapat dial yang berfungsi sebagai dimmer dari ring LED-nya. Sebenarnya gue pribadi prefer dialnya ini disimpan di bagian body kameranya aja, biar gampang diakses, nggak perlu ngeraba-raba kabel. Cuma mungkin di bagian dalam bodinya ini udah penuh dengan komponen lain, akhirnya disimpan di bagian kabel. Kemudian untuk ujung kabelnya menggunakan USB Type A. Overall untuk desainnya gue suka karena lucu, bulat, kecil, minimalis, dan build quality-nya juga udah cukup bagus di harganya. Sekarang saatnya setup. Si Rexus Alpha ini nggak punya software sendiri, jadi kita harus menggunakan third party software. Di sini gue akan contohkan menggunakan OBS. Pertama di bagian source kita klik icon plus, kemudian pilih video capture device, terus di create new ini oke aja. Nah, di sini device-nya langsung kedetek dengan nama 3 mega autofocus webcam. Terus di bagian bawahnya ini ada banyak pengaturan juga, dan ini untuk resolusinya bisa custom ya. Pilihannya paling gede ada di 2048 x 1536. Kalau nggak salah ini rasionya 4:3, soalnya kalau yang 16:9 itu 2K harusnya 1440 belakangnya ya. Dan paling kecilnya ada di 320 x 240. Kemudian untuk FPS-nya juga ada pilihannya. Di sini ada max output, highest 30 dan 5 FPS. Kalau udah setting-setting tinggal oke aja dan ready to go. Kalian bisa langsung stream atau recording. Oke, sekarang saatnya untuk melakukan beberapa pengetesan mengenai video quality-nya dari Rexus Alpha. Di sini settingan gue menggunakan resolusi 1920 x 1080p dengan highest FPS, dan di sini posisi lampu kamarnya nyala. Terus ring light-nya juga nyala dari si webcamnya itu sendiri dengan brightness 100% ya. Cuman ring light-nya menurut gue masih kurang pop up ya. Soalnya kalau gue matiin lampu kamarnya, ini bakalan gelap banget sih. Sebenarnya ini muka gue masih kelihatan, cuman kebantu sama ambient cahaya dari monitor dan dari PC. Karena PC gue menggunakan LED strip juga, jadi lumayan ada keluar pop up cahayanya. Kalau gue nyalain lagi lampu kamar jadi kayak gini, kualitas gambarnya udah cukup bagus lah untuk sebuah webcam yang terjangkau ya. Yang penting ada cahaya. Apalagi kalau kalian misal punya lampu tambahan, gua akan contohin bentar. Nah, misalkan kalian pakai lampu satu lagi, ini bakalan lebih bagus lagi karena ya jadi makin terang. Pokoknya webcam ini sebenarnya butuh cahaya tambahan, nggak bisa ngandalin dari ring light-nya doang.
Habis ini gue akan ngasih lihat untuk di resolusi 2K-nya. Nah, sekarang tinggal menggunakan resolusi 2K. Ini 2K-nya ada di 2048 kali 1536. Kalau nggak salah ini rasionya cuma 4:3. Kalau 2K yang di 16:9 itu seingat gue 1440p ya di bagian belakangnya itu. Depannya gue nggak hafal. Jadi nggak wide, tapi menurut gue ini justru bagus karena agak ngotak kalau dipakai untuk streaming atau bikin konten di game. Kan facecamnya itu bakalan dikecilin ya, nggak jadi wide angle gitu. Jadi menurut gue udah oke lah dengan format seperti ini. Terus untuk kualitasnya juga ini jelas lebih bagus daripada yang Full HD tadi. Untuk lampunya di sini ring light-nya nyala, terus si GVM-nya nyala. Di sini gue pakai GVM 10 sRGB. 5600 Kelvin dan gue set brightness-nya cuma di 5% doang, sorry bukan 50. Terus lampu kamaranya juga nyala. Sekarang coba gue matiin si GVM-nya. Bentar. Salah muter. Nah, GVM-nya dimatiin, terus sekarang gue coba matiin lampu kamar. Nah, ini untuk di 2K tanpa lighting sama sekali, tanpa lampu tambahan, jadi cuma menggunakan ring light doang. Masih lumayan kelihatan muka gue, tapi gelap banget ya, ngeliat apaan belakangnya hitam semua cuy. Dan ini sebenarnya lumayan kebantu juga gara-gara ada cahaya dari monitor dan di PC. Kalau PC sama monitornya mati kayaknya bakalan gelap banget, tapi nggak mungkin kan PC sama monitor dimatiin, orang lagi pakai webcam, gimana cara pakai webcam kalau PC-nya mati. Jadi kualitasnya seperti ini. Kalau lampunya ada nambah lighting gitu, gua rasa ini bagus sih kualitasnya, asalkan jangan main di gelap-gelapan ya. Gelap banget soalnya. Jadi gitu aja untuk pengetesan kualitas videonya. Halo, tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus Alpha. Ini jaraknya di sekitar di atas 30 cm, dan sorry kalau noise-nya mungkin banyak masuk karena di belakang webcam itu persis ada PC. Jadi fan noise-nya harusnya bakalan kepick up sama mikrofonnya Rexus Alpha ini. Dan untuk pengaturan di OBS-nya gue pakai di minus 24,1 desibel. Gue turunin soalnya biar nggak kena garis kuning atau garis merah ya. Jadi ini masih aman, tapi mungkin suaranya kecil. Jadi kayak gini pokoknya hasil kualitas mikrofonnya. Oke, gua rasa reviewnya cukup. Untuk harganya Rexus Alpha ini terjangkau banget. Harganya cuma Rp319.000. Untuk sebuah webcam yang memiliki banyak fitur, ini terjangkau banget sih. Kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah. Dan kesimpulannya untuk 300 ribuan ini worth it sih, bisa dipakai macam-macam aktivitas yang membutuhkan webcam kayak streaming, bikin konten gaming, atau online meeting juga kepake banget sih. Untuk kualitas gambarnya juga udah cukup bagus kok, dengan catatan kalian tetap membutuhkan lighting tambahan. Maksudnya jangan cuma ngandalin ring LED-nya doang ya. Jadi kalian bisa pakai lampu kamar kek, jangan gelap-gelapan kayak yang udah gue contohin karena itu gelap banget parah. Dan untuk mikrofonnya juga, selama kalian punya mikrofon eksternal, gue lebih saranin menggunakan mikrofon eksternal biar suaranya lebih detail lagi. Again, mikrofonnya ini semacam bonus aja, in case kalian tidak ada mikrofon yang berfungsi sama sekali, bisa menggunakan mikrofon built-innya dari si Rexus Alpha ini. Jadi itu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.